Shalom, damai dari Allah selalu menyertai Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Dalam doa dan harap saya, semoga Bapak Ibu tetap dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia bersama dengan keluarganya masing-masing. Senang sekali pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam renungan harian bersama dengan saya, Pendeta Retna Hawini Kalpin Agung MDip, pada tanggal 8 Februari tahun 2022. Adapun bagian firman Tuhan yang mau saya sampaikan dalam renungan hari ini adalah terambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus. 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Demikian sabda Allah berkata, "Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama." Demikian bunyi sabda Allah. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Amin. Tema yang saya buat dalam renungan harian pada saat ini ialah pergunakanlah karuniamu untuk memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya kasihi, oleh pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus, mengawali renungan ini saya ada menyampaikan dua cerita. Cerita yang pertama ialah dalam satu gudang tempat kerja tukang yang membuat meja, bangku, lemari, dan lain sebagainya yang terbuat dari kayu, sedang terjadi perdebatan yang sungguh luar biasa. Karena di dalam gudang itu, Bapak Ibu Saudara, masing-masing alatnya, mereka berdebat satu dengan yang lain, merasa bahwa dirinya jauh lebih baik, dirinya jauh lebih penting, dirinya jauh lebih hebat, dan lain sebagainya. Misalkan saja kapak, ia merasa bahwa ia paling hebat karena ia bisa membelah-belah kayu itu. Kemudian gergaji juga mengaku bahwa dia yang paling hebat karena ia bisa memotong-motong bagian kayu itu. Demikian juga palu, ia merasa ia hebat karena ia dapat memalu paku untuk menyatukan dua bagian yang berbeda. Demikian juga dengan peralatan-peralatan yang lain, Bapak Ibu Saudara, sehingga keributan itu terjadi dalam gudang tadi. Tetapi ketika seorang tukang itu membuat satu buah meja saja, kemudian berhasil selesai dengan baik dan dipergunakan oleh seseorang, kira-kira siapa yang dipuji oleh orang yang menggunakannya itu? Apakah kapaknya? Apakah gergajinya? Apakah palunya? Atau bornya dan alat yang lain? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara. Yang dipuji oleh orang yang telah menggunakannya ialah tukangnya yang telah berhasil membuat itu sehingga menjadi baik, sehingga menjadi indah dan menarik untuk dilihat. Sehingga perdebatan itu tidak berarti, Bapak Ibu Saudara, karena bukan merekalah yang akan dipuji, tetapi tukangnya lah yang akan dipuji. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua, Bapak Ibu pasti tahu dengan salah satu makanan yang banyak sekali disenangi oleh orang banyak. Salah satu makanan itu ialah soto.
Soto kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, ia mempunyai begitu banyak campuran-campuran di dalam satu wadah, baik ia piring ataupun mangkok. Dari semua bagian-bagian itu, ketika ia sudah tersusun dari bagian paling bawah hingga sampai bagian atas dan terakhir ada kuah yang melengkapinya, maka ia akan dapat dikatakan sebagai soto yang enak. Nah, ketika kita ataupun siapa saja yang dapat menikmati makanan satu ini, apakah ketika kita menikmatinya kita memuji seunnya yang lebih enak, racikan ayamnya yang paling enak, atau potongan kecil dari telurnya itu yang bikin enak? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara. Yang bisa kita katakan ketika kita menikmatinya dengan enak adalah soto ini enak. Dan yang kita puji adalah yang membuat soto itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7, adalah penegasan dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus pada saat itu. Karena pada saat itu jemaat Korintus berdebat dengan luar biasa dengan karunia yang ada pada mereka, karunia yang berbeda yang mereka miliki yang berasal dari Tuhan yang sama. Mereka ribut, mempersoalkan bahwa yang satu lebih baik, yang satu juga demikian. Rasul Paulus mengingatkan mereka bahwa tidak ada yang perlu mereka perdebatkan, tidak ada yang perlu untuk mereka ributkan. Karena pada kenyataannya karunia yang diberikan oleh Tuhan itu bertujuan untuk kepentingan bersama. Seperti dalam ayat 7 nas kita, bukan untuk kepentingan pribadi. Karena itu alasan Allah memberikan karunia yang tidak sama tetapi berbeda, untuk boleh saling melengkapi dan mempersatukan, sehingga terjadi pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan bersama untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus menyadari dengan kenyataan ini bahwa kita juga sadar siapa kita dan siapa orang lain dalam hidup kita. Kita punya karunia dan mereka pun demikian. Kita semua punya karunia yang tidak sama. Kita mempunyai karunia yang berbeda, tetapi dari satu Tuhan, dari satu Roh yang telah berkenan mengaruniakannya kepada kita semua. Tentu dalam hal ini bukan untuk menjadi keributan dalam kehidupan kita, bukan untuk kita perdebatkan, bukan untuk menjadi hal yang perlu kita sombongkan, karena intinya Tuhan meminta kita untuk boleh melakukannya dalam rangka pertumbuhan dan kemajuan bersama. Bapak Ibu Saudara, karunia yang berbeda itu ada dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan jemaat kita, dalam kehidupan kelompok, ataupun dalam kehidupan pekerjaan kita. Kita harus menyadari bahwa apa yang orang lain miliki belum tentu ada pada kita. Demikian juga apa yang ada pada kita belum tentu ada pada orang lain. Karena itu hidup akan lebih indah dalam kebersamaan dan persatuan dengan menggunakan karunia yang berbeda itu untuk kemajuan dan pertumbuhan dalam kehidupan bersama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika apa yang berhasil kita buat dalam hidup ini tentu bukan untuk kemuliaan kita secara pribadi atau kelompok. Karena sebagaimana tema kita hari ini, pergunakanlah karuniamu untuk memuliakan Tuhan, marilah kita mempergunakan segenap karunia yang ada pada kita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin untuk kebenaran firman-Nya. Mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, Engkau adalah Tuhan dan Gembala kami yang hidup. Kemurahan-Mu sungguh luar biasa mengasihi hidup kami.
sehingga kehidupan kami terpimpin, terpelihara dengan amat sangat baiknya sampai hari ini. Ini kami Tuhan dengan segala ungkapan syukur kami, karena kami boleh diingatkan kembali melalui sabda firman-Mu hari ini. Setiap kami telah menerima pemberian karunia yang berbeda dari Tuhan. Tentu pemberian itu mempunyai alasan tertentu bagi Tuhan, agar kami dapat hidup dalam persatuan dan kebersamaan dalam mempergunakannya, sehingga terjadilah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan bersama. Kami rindu hal yang baik itu boleh terjadi Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam kehidupan pekerjaan kami, dalam kehidupan jemaat kami, bahkan dimanapun kami boleh Tuhan utus dan percayakan. Kami rindu bahwa kami dapat mempergunakan karunia kami untuk saling melengkapi. Bapa di dalam Yesus Kristus, hari ini pun kami mau berdoa bagi saudara-saudari kami dalam keberadaannya masing-masing. Dalam suka atau duka, sakit sehat mereka, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Diberkatilah mereka yang berulang tahun pada hari ini dan sepanjang minggu ini. Biarlah mereka tetap boleh bersukacita dan berbahagia sambil memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupannya. Hibur mereka yang masih dalam keadaan berduka cita. Sembuhkanlah mereka yang sakit. Kuatkanlah mereka yang lemah. Berikanlah semangat hidup bagi mereka yang berputus asa. Berikanlah kecukupan bagi mereka yang berkekurangan. Kami yakin dan percaya Engkau Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Peduli, sekaligus Tuhan yang Maha Hadir dalam seluruh aspek hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Seluruh asa dan harap kami, kehidupan sepanjang hari dan minggu ini, kami hanya serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Diberkatilah segala usaha dan pekerjaan kami yang berkenan kepadamu. Dan gagalkanlah setiap keinginan kehendak hati kami, jika tidak sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.